Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wa bisabati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'an Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan salasah. Washabul maimanati mashabul maimanah. Washabul mas'amati mashabul mas'amah. Wassabiquna sabiqun. Ulaika muqarrabun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati al-mukarramun, para kiai ajengan, para asatidjah, para pemangku manakib online sedunia, para organizer, penggagas manakib online sedunia, para petugas manakib seluruhnya, iwan ahwat yang hadir dalam kesempatan ini. Diawali kita mohon izin dan ridha dari Pangasa Abah dan karomah dan keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon izin Umi Said, Teh Susi, ini saya sambil di jalan. Mungkin kalau nanti agak kurang bagus sinyal, tapi ini saya di Cipali, mudah-mudahan sih sinyalnya bagus ya. Alhamdulillah, ini kita sebagaimana doa kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, selalu memohon keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sa'ban, serta kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Insyaallah tinggal beberapa jam lagi kita akan sampai di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, atau kita sebentar lagi akan memasuki Ramadan 1 ya, dalam kalender Sinarasa tahun kelima. Alhamdulillah. Saban akan segera berakhir dan Ramadan akan segera kita memasukinya. Semoga Allah berkahi kita semua, Allah berikan kita kemauan dan kemampuan untuk bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan 1 atau bulan Ramadan tahun Hijriah. Sebagaimana kita mengamati, kita sering melihat bahwa fenomena masyarakat umum, awam, sering sekali kita menyebut Ramadan itu atau Ramadan 1. Kalau Ramadan 1 harusnya tetap biasa menyambut bulan Ramadan ini yang penuh sukacita. Saya kira sukacitanya nggak apa-apa. Kadang-kadang ya ada yang berlebihannya gitu. Karena kita menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci. Seakan-akan bulan lain adalah bukan bulan suci. Nah, kita semua yang sudah tergabung dalam Thariqah Qadianiyah Ahmadiyah Mahdiyah adalah sebagaimana bangsa Abah,
Semua bulan adalah suci. Semua bulan adalah mempunyai keberkahan. Nilai keberkahan dalam setiap amalia kita di semua bulan tergantung setiap amalia kita ma Allah atau tidak. Setiap amalia kita bersama Allah, dengan Allah, ma Allah, artinya selalu diikuti dengan zikir hobi, maka itu sama saja nilai keutamaannya di semua bulan, baik di bulan Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3, Ramadan 12. Untuk kita, ya. Tapi untuk saudara-saudara kita yang belum mendapatkan mayasya, ya memang pahamnya beda, sama seperti kita, saya kira gitu. Nah, yang penting bahwa jangan sampai bahwa ada amalia di bulan-bulan Ramadan 2 sampai Ramadan 12, kemudian hilang, kita tinggalkan, digantikan karena bulan Ramadan 1. Ya, gara-gara Ramadan 1, pada di Ramadan 1 itu cuma ada tambah 2 amalia saja. Yaitu amalia kita untuk saum syariat, saum syar'i, yaitu puasa menahan lapar, minum, dan hubungan suami istri. Ya, hanya waktunya juga hanya dimulai matahari ya, fajar sehingga matahari terbenam. Yang kedua adalah kita diberikan sunnah, sholat sunnah, amalia sunnah untuk tarawih. Ya. Ini hanya untuk mengikatkan kita semua. Nah, ingat, ya secara umum barangkali kalau kita nanti ada yang ikut tarawih dengan jamaah umum, kita makmum, mohon dipahami, kalau kita mau amalia tahajud, amalia hajat, amalia lain-lainnya setelah sholat tarawih, maka mohon jangan ditutup dengan witir, ya, karena witir itu penutup. Nah, witir itu ganjil. Nah, memang sehingga kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau setelah tarawih saya witir, nanti witir lagi setelah tahajud? Nah, kalau gitu berarti tidak ada witir, karena witir itu adalah hadisnya ganjil, ya. Ganjil. Jadi ada rangkaian tiga. Jadi semua witirnya 7 rakaat. Nah, itu boleh kalau 7 rakaat. Tetapi kita dalam ikut pengesahaba, witirnya nanti di akhir, ya. Jadi setelah kita tahajud, setelah sholat tasbih dan lain-lain. Ini yang salah satunya. Jadi jangan sampai nanti keliru. Baik, yang kedua, ini kita di bulan Sya'ban. Sya'ban ini saya bertabaruk pada kitab pengesahaba. Salah satu huruf ba-nya Sya'ban, sin, ain, ba-nya itu barjah. Barjah. Nah, mohon dipahami bahwa barjah itu memang dalam istilah kita sering sebut dengan alam kubur. Tapi dalam pemahaman saya kayaknya, dan ini juga kayaknya kurang tepat ya kalau disebut alam kubur. Karena tidak semua orang dikubur. Orang yang meninggalkan dunia ini tidak semuanya dikubur. Ada juga yang dibakar. Terus kemudian diambil abunya, dan abunya kemudian ada yang dilarung di lautan, jadi tidak dikubur. Ada yang mati, yang tenggelam, ada yang ya kira-kira gitu, ada yang membusuk di atas bumi karena tidak ketahuan jenazahnya, ada yang dimakan binatang buas. Jadi tapi memang ada alam barjah. Apa itu barjah? Barjah itu adalah alam antara, alam penyekat, ya, alam penyekat antara alam dunia, alam lahiriah, alam jasad, dengan alam yang ruh, alam akhirat nanti. Dan tidak semua orang akan singgah di alam barjah. Siapa yang tidak akan singgah di alam barjah? Tadi dalam surat Al-Waqi'ah disampaikan ada golongan orang-orang yang tidak mampir di alam barjah. Siapa? Yaitu orang-orang as-sabiqun as-sabiqun. Nah, orang-orang yang sudah pergi lebih dulu, sudah menghadap lebih dulu. As-sabiqun as-sabiqun ulaika muqrabun, yaitu orang-orang yang telah bergegas, bersegera, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taqarrub? Yaitu talqin zikir.
talqin itu adalah kita taqarrub illallah, kita bersegera. Jadi alhamdulillah, memang nanti dijelaskan alam barzah itu adalah alam sekat, alam perantara antara alam jasad dan alam akhirat. Siapa saja yang akan singgah di alam barzah, yang akan singgah ada dua golongan, yaitu orang-orang ashabul maimanah. Ashabul maimanah itu ashabul maimanah. Ashabul mas'amah itu ashabul mas'amah. Ya. Itu ada orang-orang kanan dan orang-orang kiri. Golongan orang-orang kanan ashabul maimanah, washabul, dan orang-orang kiri adalah washabul mas'amah. Ya, orang kanan itulah yang nanti dia akan mendapatkan nikmat kubur. Orang-orang yang begitu mulianya, kata Allah. Fakuntum azwajam salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Dan yang pertama ada golongan orang kanan dan sungguh mulia, sungguh bahagianya orang golongan kanan ini, yaitu orang yang sudah menabung amal-amal kebaikan selama di dunia, gitu kan. Sambil penantian untuk nanti ke surga. Sambil penantian nanti ada alam bats, gitu. Ada alam kebangkitan, ada nanti alam mahsyar, ada alam mizan, gitu, timbangan, ada alam perhitungan, dan nanti sampai dengan nanti ditetapkannya masuk ke surga dan neraka. Dan yang kedua adalah golongan orang-orang golongan kiri, yaitu ashabul mas'amah. Wa ashabul mas'amah wa kuntum azwajam salasa wa ashabul maimanati wa ashabul maimanah wa ashabul mas'amah. Dan sungguh sedihnya, sungguh sengsaranya orang-orang kiri. Orang-orang yang banyak ingkar, berbuat dosa, berbuat maksiat di alam dunia ini. Ini mereka yang akan transit dan mereka akan masuk surga dan neraka karena tujuan mereka adalah surga dan neraka. Nah, semoga kita semua yang tergabung dalam murid-murid Pangsaabah, Thariqah dan Aksabaniyah Mansaraya, yakin ya bahwa tujuan kita adalah ilahi anta maksudi. Jadi kita tujuannya adalah bukan jadi jangankan alam barzah. Surga Jogja bukan menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah ilahi anta maksudi. Jadi kita menjadi orang yang as-sabiqun as-sabiqun ulaika muqrabun. Nah, orang-orang inilah yang nanti tidak transit, tidak singgah di barzah. Alhamdulillah, dan bergas. Nah, ini maka tentunya kunci untuk muqrabun ini, kunci untuk menjadi orang sabik ini sudah kita dapatkan, yaitu melalui talqin zikir. Nah, apakah kita dengan dibuka kunci itu kita menjadi orang-orang sabikun? Tergantung. Nah, bagaimana jalannya, pintunya sudah dibuka, pintu tol sudah dibuka. Apakah kita akan berjalan di pintu tol tadi, atau kita hanya berdiri di tol saja? Kan gitu, dan berjalannya kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Utamanya kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Manakibahnya kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Sholat-sholat sunat hariannya kita lakukan baik dan sungguh-sungguh. Khidmatnya kita lakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Suhbahnya kita lakukan. Dan semua amaliyah Thariqah Qadina Aksabaniyah Mansaraya sebagai jalan yang diberikan oleh Pangsaabah kepada kita dalam rangka kita untuk menjadi orang-orang yang sabikun. Alhamdulillah. Jadi ini suatu hal yang harus kita syukuri. Saya kira itu, dan kita harus syukuri ya, karena kita menjadi orang-orang yang nanti tidak lagi singgah di barzah. Ibarat kalau barzah itu, kalau saya ilustrasikan adalah ibarat imigrasi. Ada tempat ruang transit di imigrasi kalau kita mau perjalanan ke luar negeri. Nah, karena kita sudah semuanya persyaratannya sudah oke, tidak ada masalah, maka kita langsung jalan. Orang-orang yang transit di ruang tunggu imigrasi atau suruh singgah dulu, diperiksa dulu, itu biasanya kan karena dia tidak lengkap persyaratannya, tidak
tidak memenuhi aspek legal formalnya dan sebagainya. Jadi, ini satu hal yang saya inginkan yang harus disyukuri, karena melalui talqin dzikir, melalui amaliyah thariqah qadiyana sabani saudaranya, maka kita insya Allah menjadi orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun, sehingga kita tidak harus lagi transit atau singgah di barjah. Alhamdulillah. Saya kira itu, dan menyongsong bulan Ramadan 1 ya, atau bulan Ramadan di bulan tahun Hijriah, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum syariah, selamat menjalankan sholat sunnah tarawih. Semoga kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah yang sudah diajarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.